Show aja deh. Oke, Oke, jadi mantap nih udah kelihatan nih, Kak. Aku serahkan dulu nih sesinya ke Kak Intan ya. Enjoy siap ya siap. teman-teman. Oke, thank you Manda. Oke, teman-teman, thank you banget udah hadir di sesi kali ini. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh dicatat langsung atau ditulis langsung di Slido ya, biar nggak lupa ya, gitu. Jadi aku mau menjelaskan sedikit aja nih sebenarnya buat key answer yang kemarin gitu. Jadi aku appreciate juga sama teman-teman yang udah pada ngerjain. Boleh yang pada udah ngerjain, tulis di kolom chat siapa yang ngerjain gitu, biar aku tahu siapa aja gitu ya, nickname-nya di YouTube. Oke, jadi kemarin kita kan udah dapet case study-nya itu dari Netflix ya. Ini pertama yang harus kita ketahui nih sebelum keyword research, kita harus tahu dulu nih sebenarnya Netflix itu apa. Sebenarnya nggak Netflix sih, maksudnya yang brand yang kita mau lakuin keyword research gitu ya. Brandnya itu tentang apa, dia jualannya apa, produknya gitu ya. Terus gimana cara dia mendapatkan keuntungan. Karena ujung-ujungnya kita sebagai SEO spesialis tuh harus bisa memberikan profit ke bisnis gitu ya, ke perusahaan. Karena kan kita di-hire biar perusahaan makin cuan gitu kan. Jadi kita harus tahu nih gitu. Kayaknya kalau Netflix sih sudah tidak asing ya buat teman-teman ya kan, pada Netflix and chill gitu. Jadi pasti udah tahu kalau Netflix itu adalah layanan situs streaming film dan filmnya banyak banget gitu ya. Jadi produknya si Netflix ini adalah film-film yang ada di Netflix. Jadi kita harus aware nih filmnya apa aja. Terus dia punya tipe film kayak apa aja gitu kan. Mereka banyak ya, ada yang dokumentari, ada yang film satu kali film jadi gitu ya. Maksudnya satu film gitu. Terus ada yang series, terus ada apa lagi tuh ya. Kayak macem-macem deh di mana di Netflix gitu. Jadi itu harus kita tahu dulu biar kita tahu target audiensnya tuh kira-kira nyarinya tuh apa. Kita juga bisa tanya sebenarnya kalau misalkan kita udah beneran kerja di Netflix gitu ya, kita bisa tanya sama tim produknya mereka itu punya varian apa aja sih, terus target audiensnya kayak apa gitu. Terus yang terakhir tadi ya, cuannya dari mana? Cuannya itu kan dia kalau kita berlangganan bulanan gitu kan, dan kalau nonton itu kita harus berlangganan kan. Jadi kita harus bisa menyajikan film-film yang in gitu yang sekarang, terus kita ranking di nomor satu biar kalau orang cari film itu mereka nontonnya di Netflix aja gitu, terus berbayar. Oke, itu. Terus habis itu keyword research, ini reminder dikit nih ya. Keyword research kemarin kita pertama brainstorming dulu seed keywordnya, terus kita validasi ke Google. Kemarin ada beberapa juga yang tanya validasi itu gimana gitu kan. Validasi ini sebenarnya buat kita tahu intentnya itu sesuai apa enggak gitu ya. Terus cari tahu search volume. Ini kemarin juga ada banyak tools-toolsnya ya kan. Habis itu kita categorize baru kita decide. Oke, terus ini yang sebenarnya teman-teman kalau punya seed keyword yang lain itu bebas banget, nggak masalah gitu ya, selama itu relevan sama Netflix gitu. Jadi ini sebagai apa ya, gambaran aja sih gitu ya. Kalau misalkan aku jadi SEO spesialisnya Netflix nih, ini yang ter apa tuh ya, terlintas gitu di otak gitu. Terus habis itu dicek nih satu-satu yang aku bilang validasi tadi gitu. Karena bisa jadi si keyword situs streaming filmnya ini tuh nggak sesuai intentnya sama yang kita mau targetin gitu kan. Tapi kalau dilihat dari sini sih sebenarnya dia itu pencariannya kebanyakan hasilnya media gitu ya. Jadi ini masih oke tapi sebenarnya kurang kurang nendang gitu ya, kurang sesuai intent yang benar-benar kita mau prioritasin gitu. Terus ini juga sama, film series 2 ini itu juga walaupun ada kompetitor video nih yang sejenis situs streaming tapi kebanyakan media. Terus ini akhirnya nemu nih di seed keyword yang ketiga gitu ya. Ada streaming film Indonesia, terus ada kompetitor kita sama, baru akhirnya aku validasi, aku cek lagi nih search volume-nya kalau di Ahrefs gimana gitu kan. Terus ini yang keberapa nih? Keempat ya. Keempat itu ada streaming film series gitu. Nah ini juga dilihat dari hasilnya tuh cocok gitu. Walaupun sebenarnya banyak juga uh, apa ya namanya webnya atau kompetitornya tuh masih yang ilegal nih, yang nomor-nomor gini gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita bisa coba lihat dulu search volumenya berapa dan kita kira-kira oke nggak nih compete di keyword yang ini gitu. Terus terakhir nih, ini aku pakai salah satu contoh nama atau judul film gitu. Karena kan sebenarnya
biasanya kita kalau misalnya posisiin diri kita sebagai user yang mau cari film gitu, mereka kan udah tahu mau nonton apa gitu kan. Ya udah akhirnya aku coba salah satunya pakai, One Piece aja yang kepikiran gitu ya. Terus, akhirnya muncul nih, ada beberapa kompetitor gitu kan, terus aku search juga di Ahrefs. Ini semua search volume, jadi aneh ya. Melihat atau mencari search volumenya itu di Ahrefs Generator ya. Jadi ini gratis, bisa dicoba, cuman memang ada keterbatasannya lah, cuman bisa nampilin berapa keyword doang gitu. Oke, setelah udah dapetin tuh, semua tadi itu, akhirnya aku categorize. Sebenarnya kalau misalkan mau dilihat lebih enak sih bisa ngeliat di sini nih, ya di keyword research, cuman nanti aja kita cek ya. Itu setelah aku categorize nih, sebenarnya isinya sama sih yang kayak gini ya, yang sebelum-sebelumnya. Kira ada film sama, general gitu. Terus yang generalnya nih aku bagi lagi, karena aku sebenarnya mau tahu yang general tuh yang film kayak apa sih gitu kan. Ada yang film Indonesia, ada yang series gitu. Terus akhirnya dilihat dari sini, dari search volumenya, itu aku pakai yang paling tinggi nih, yang Indonesia gitu. Sebenarnya kalau di spreadsheet-nya ini kelihatan, keyword difficulty-nya itu juga sebenarnya paling rendah gitu, makanya aku pilih yang streaming film Indonesia, gitu. Terus habis itu bikin deh konten brief-nya. Kita lakuin competitor research, terus kita analyze, akhirnya bikin content brief gitu. Jadi kalau misalkan ini nanti yang kemarin melihat terus bingung kayak kok ujuk-ujuk ada video, ada view, ini kan dapat dari mana gitu. Ini sebenarnya dari yang sebelumnya nih guys, yang streaming film series ini. Bentar. Ini kan streaming film Indonesia, salah. Nah, streaming film Indonesia ini kompetitornya kan ada video, view, CNBC, terus apa-apa-apa gitu kan ya. Aku ambil yang top 3-nya aja gitu. Jadi ngeliat kompetitornya tuh dari sini. Oke, akhirnya dilihat satu-satu deh, si video ini dia punya fitur apa aja, terus dia, judulnya nulisnya gimana, meta description-nya kayak gimana gitu kan. Terus dia itu tampilannya ini berupa apa sih gitu. Kalau dilihat di video, ini mereka tampilannya product page langsung ke mana namanya, ke film-filmnya gitu kan. Dan menariknya lagi setelah dilihat nih, setelah di-scroll, ini semua bener-bener film Indonesia gitu. Jadi ada pahlawan Indonesia nih, film-film pahlawan gitu. Terus ada film-film yang terpopuler, ada lagi kayak film romantis tapi yang film Indonesia semua gitu. Jadi itu. Terus yang kedua itu view.com. Ini sebenarnya sama-sama product page juga, mirip banget isinya. Tapi ternyata kalau kita lihat itu tuh banyak film yang luar negeri juga gitu. Ada Eternal Wave, ada film Mandarin ini kan ya. Terus mana lagi ya? Ini aku nggak tahu nih film mana, tapi yang jelas bukan film Indonesia. Pemerannya juga bukan Indonesia gitu. Terus selain itu dia ada deskripsinya juga nih lumayan panjang. Jadi kalau misalkan dia punya deskripsi gini, kita bisa nempatin keyword kita di deskripsinya gitu. Jadi memungkinkan kita untuk bisa rank higher lah gitu. Salah satu faktor walaupun bukan satu-satunya ya gitu, bukan satu-satunya faktor. Terus kalau dilihat dari sini, dari dua ini aja, sebenarnya teman-teman kan juga bisa ngerasa feel-nya ya beda ya. Kalau di video ini dia bilang dia keyword streaming film Indonesia itu artinya adalah streaming film-film Indonesia gitu kan. Sedangkan kalau di view.com streaming film Indonesia itu dia mengartikannya sebagai tempat streaming film yang ada di Indonesia gitu. Jadi platform atau brand streaming film yang ada di Indonesia gitu. Jadi beda intensi sebenarnya kalau kayak gini. Nanti sebenarnya kalau misalkan ada kompetitor lain nih, jadi kita bisa ambil top 5 atau top 10-nya, kita lihat mereka tuh rata-rata menyajikannya yang mana? Yang streaming film yang ada di Indonesia atau streaming film-film Indonesia gitu ya. Nanti bedanya kan ya, semoga mengerti ya. Jadi biar kita tahu nih sebenarnya user tuh kebanyakan carinya kayak apa. Kalau misalnya kebanyakan cari film-film Indonesia, maka kita juga bikinnya tuh yang listnya, page-nya isinya tuh film Indonesia semua. Terus yang ketiga nih, ini beda, ini bukan kompetitor kita gitu ya, ini dia media. Terus kalau misalkan dilihat di sini jelas dia artikel bukan product page karena dia tujuannya lain gitu. Cuman di sini dia itu mention 14 situs nonton film nih yang ada di Indonesia gitu. Kalau dapat yang kayak gini dan dia cuma satu di antara banyak yang muncul gitu ya, sebenarnya nggak masalah, kita bisa anggap aja dia
bukan hasil yang paling relevannya gitu ya, bisa kita singkirkan dulu gitu. Cuman kita make sure kalau bentuknya kayak gini nih, apalagi dia mention 14 situs gitu ya, brand-nya kita tuh ada di artikel ini. Jadi si brand yang ada di page one ini, si CNBC ini dia mention netflix.com. Nah, itu juga bisa bikin website kita keangkat di page one-nya. Oke, nah kira ini adalah hasil dari analisa competitor research-nya gitu ya. Aku rangkum nih jadi satu biar kelihatan lebih enak kita mau bandinginnya gimana, dia penulisan judulnya kayak apa gitu ya. Kemarin ada yang nanya juga penulisan judul itu penting apa enggak, itu lumayan penting juga gitu ya. Jadi kita bikin kalau misalkan bentukannya kayak gini nih, collection Chinese drama 08, 10, 2 gitu ya. Nah itu kan sebenarnya agak kurang enak dibaca ya. Sedangkan kalau misalkan langsung nih, langsung kategoris terus slash Indonesia, itu kan lebih enak juga dibaca. Jadi kita bikin ini harus user friendly banget gitu. Jadi sebagai user yang baca tuh kalau misalkan dia mau balik lagi, dia ingat URL-nya, oh iya URL tuh sesuai kayak gitu. Terus judulnya, kalau misalnya dari judulnya kalau kita lihat yang dua atas ini, kita bisa ngelihat berarti kemungkinan kalau misalnya kita mau targetin apa namanya, keyword tadi, kita juga bisa nih contek formulanya gitu. Dia tulis keywordnya nonton streaming film gitu ya, kalau ini Indonesianya di depan langsung, kalau ini Indonesianya di belakang gitu ya. Jadi kita bisa otak-atik dari situ, terus ada brand keywordnya nih, satu video, satu view gitu. Terus kalau dari description gitu ya, kalau dari description sebenarnya ini teman-teman bisa cek juga sih sama timnya gitu ya. Nanti ketika setelah menuliskan, kira-kira mana sih kalimat yang bikin teman-teman makin tertarik buat ngeklik gitu. Karena ini berpengaruh juga nih buat click to rate-nya atau presentasi orang buat ngeklik setelah mereka melihat si deskripsinya ini gitu ya. Ini si video pakai emoji gitu. Mungkin kita juga bisa pakai emoji nih. Siapa tahu emoji ini bikin naikin persentase orang mau ngeklik gitu. Terus ini panjang kontennya berapa itu juga bisa dicek sama subtopiknya. Kalau subtopiknya video, pas kemarin aku cek itu panjang banget. Ini kayaknya nggak muat gitu ya. Jadi aku ambil crop sedikit aja yang topnya gitu. Cuman intinya dia punya banyak banget subtopik tentang film Indonesia. Terus panjang banget gitu ya. Makanya panjang kontennya tuh lumayan walaupun dia nggak ada deskripsinya gitu. Terus dia ada fitur di atasnya gitu ya. Ada slider rekomendasi film-film yang relevan pada above the fold. Jadi above the fold itu adalah ketika teman-teman masuk website di ukuran size apa nih namanya laptop atau gadget atau layar lah ya, ukuran layar teman-teman tuh nggak perlu di scroll, dia udah ada di paling atas gitu kan. Nah itu adalah konten-konten yang namanya above the fold karena dia nggak ketutupan gitu. Kalau misalnya kita mau lihat konten bawahnya kan kita harus scroll kan, nah itu namanya udah below the fold gitu. Terus kalau kita lihat dari view yang bisa kita ambil hikmahnya, itu adalah dia punya deskripsi, jadi kita bisa masukin kata kunci. Terus kalau yang kedua nih sebenarnya ini cuman insight aja sih kalau buat aku, karena aku nggak mau taruh film-film lain selain film Indonesia di page itu. Gitu deh. Nah, kira ini jadi konten briefnya, topiknya tentang kompilasi film-film terbaik Indonesia gitu ya. Karena aku lebih memilih mengartikan intentnya itu seperti yang video.com gitu ya. Terus tujuannya adalah memberikan rekomendasi film Indonesia dengan subtitle Indonesia berdasarkan genrenya, dilengkapi dengan sinopsis. Jadi aku pengen lebih lengkap daripada si video gitu. Terus subtopiknya itu ini sebenarnya juga banyak, tapi aku ambil contohnya aja gitu ya. Jadi aku mau bikin ada film terfavoritnya berdasarkan favoritnya orang-orang gitu ya. Terus ada yang film berdasarkan terbaru apa enggak, sama berdasarkan genre. Nah, genrenya ini aku bikin sebanyak mungkin kalau bisa melebihi yang video gitu. Terus habis itu ada tambahan lagi nih gitu. Ini sebenarnya yang kemarin kita sempat simulasi bareng-bareng juga ya. Kita sempat brainstorming bareng nih gitu kan. Jadi aku melengkapin sama nama pemainnya, terus ada trailernya ketika di hover gitu. Sebenarnya ini udah ciri khas Netflix banget sih. Terus ada durationnya berapa lama, jadi orang bisa tahu kira-kira nonton ini cukup nggak ya di senggang-senggang waktu istirahat kantor ya kan. Terus ada deskripsi singkat tentang filmnya atau sinopsis yang bisa kita cantumin keywordnya juga gitu, kayak keyword si One Piece. Oke, gitu. Terus habis itu ini bisa kita jadiin si sinopsisnya gitu ya, kita jadiin di slidernya. Jadi ketika orang ngeklik
slider berikutnya gitu ya, dia langsung kelihatan tuh sinopsisnya, gitu. Oke, gitu aja sebenarnya buat yang, key answer study case kemarin. Jadi kalau teman-teman sekarang ada pertanyaan gitu ya setelah aku jelasin tadi, boleh ditanyakan lewat Slido ya, Amanda, ya? Betul, lewat Slido. Jadi teman-teman yang kemarin udah submit case study-nya, itu udah dikirimkan key answer melalui email dan di dalam email itu key answer-nya itu ada yang namanya link Slido ya. Jadi teman-teman yang udah submit bisa langsung drop pertanyaannya di situ. Oke, nah dari Kak Intan udah selesai nih Kak sedikit materi dari, case tadi? Sudah sudah. Sudah ya, baiklah kalau begitu coba Kita kita bisa lihat langsung jump ke Q&A jam. gitu. Bisa, tapi, sebelum kita ke Q&A aku ada sedikit yang mau di-share, tapi Kak Intan di sini aja karena ini super super quick. Jadi aku cuman mau ngingetin teman-teman semua, kalau yang, udah pengen banget atau udah semakin tertarik nih, misalnya, "Oh kayaknya pengen deh join, full stack digital marketing, lebih lanjut, pengen belajar SEO lebih lanjut," gitu, misalnya udah pengen banget nih jadi seorang SEO spesialis gitu contohnya. Boleh langsung daftar aja teman-teman karena early bird sekarang itu udah 86% terisi, jadi kurang lebih ya 14% lagi itu kuotanya udah full dan akan kembali ke harga normal. Jadi sekali lagi teman-teman di early bird ini diskonnya Rp3.000.000 ya dari harga normal. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil full stack yang 3 bulan itu normalnya 13 juta, karena sekarang lagi ada harga early bird jadi diskon 3 juta jadi totalnya 10 juta. Tapi kalau teman-teman ambil full stack yang 6 bulan, yang normalnya 16 juta, sekarang lagi Rp13 juta gitu ya. Jadi saran aku, buat teman-teman boleh join dulu aja, boleh langsung daftar gitu ya, nanti ikutin proses rangkaian tesnya, karena selama proses proses admisi, teman-teman ketemu sama tim admission itu tidak dipungut biaya sama sekali dan belum ada pembayaran sama sekali ya teman-teman. Pembayarannya itu ada di akhir setelah teman-teman sudah dinyatakan lulus seluruh rangkaian tesnya dan masuk ke tahap offering. Gitu, nanti teman-teman akan kayak, "Oke congrats kalian diterima nih," gitu. Jadi baru nanti ada tahap ada email seperti itu ya, namanya di tahap offering itu baru teman-teman akan masuk ke proses pembayaran. Begitu teman-teman, jadi selama teman-teman, proses pendaftaran, proses admission test, boleh banget kok konsultasi dulu sama tim admission gitu ya, nggak dipungut biaya sama sekali gitu. Nah terus kalau ternyata teman-teman masih, bingung dulu nih, "Aduh aku kayak masih mau," apa namanya, "kayaknya aku batch depan deh," bilang ke tim admission, nggak apa-apa, nggak akan di-blacklist ya teman-teman. Kalau teman-teman kayak gitu nggak apa-apa guys, nggak akan di-blacklist. Pokoknya teman-teman boleh banget konsultasi dulu sama tim admission. Oke, langsung aja nih kita masuk ke sesi Q&A. Sebentar aku coba buka slide-nya, apakah sudah banyak yang bertanya? Sekali lagi teman-teman yang mau bertanya, link slide udah ada di email key answer yang kemarin kirimkan ya teman-teman, di hari Senin. Sebentar aku share, oke. Sudah terlihat? Sudah ya? Ini oke, langsung aja nih Kak. Udah siap Kak Intan mau minum dulu boleh? Boleh. Iya. Boleh ya? Terima kasih telah Oke, diberikan kesempatan siap. minum. Silahkan. Teman-teman jangan lupa ingetin Kak Intan minum ya. Oke, Oke, ready? siap siap. Dari pertanyaan pertama nih Kak, dari Fikri. Saya menggunakan keyword ya, streaming film drakor. Oh, suaraku feedback nggak ya di teman-teman? Di aku feedback soalnya di Kak Intan. Aku Halo? enggak sih. Enggak ya? Halo? Oke, Aman. mungkin aku. Saya menggunakan, keyword streaming film drakor. Menurut saya user menggunakan, keyword ini karena mau nonton film bukan cari artikel. Apa boleh saya buat konten brief produk page dan bukan artikel, Kak? Oke, thank you Fikri pertanyaannya. Nah, ini pentingnya buat tadi validasi ya. Jadi kita coba aja, kita lihat di Kompas tuh streaming film drakornya kita masukin ke Google gitu. Apakah yang muncul itu kebanyakan product page atau artikel? Karena sebenarnya Google ini udah pintar ketika kita mau cari, streaming film drakor kan jadinya, streaming film drakor gitu ya. Terus kita pengennya ke product page gitu ya, tapi yang muncul artikel semua, kan kita pasti bounce dong. Coba deh aku tanya ke teman-teman deh, misalnya nih teman-teman pengen nonton, film drakor gitu ya, langsung ke filmnya gitu. Terus teman-teman pakai keyword streaming film drakor.
Tapi yang muncul artikel semua dari Kompas, media lain, apalagi media aku jadi lupa sekarang, detik.com dan sebagainya. Yang teman-teman lakuin apa? Boleh di itu ya, di chat ya. Coba, pernah nggak kayak gitu? Atau nge-search apapun deh yang lain gitu, misalnya nomor telepon tukang kebun gitu, tapi yang muncul artikel cara berkebun, bukan nomor telepon. Yang teman-teman lakuin apa? Ada yang jawab nggak nih? Kayaknya Pasti komennya langsung agak delay sih, Kak. iya sih. Kita tunggu dikit deh, aku penasaran Kita soalnya. tunggu. Boleh boleh, ditunggu dulu boleh. Ada yang bilang bounce, ada yang exit, ada ada yang kesal. Wajar wajar. Buka incognito atau ganti keyword, cari lagi dengan keyword yang berbeda. Nah, ini dia, bener. Jadi ketika teman-teman nggak menemukan yang teman-teman inginkan, biasanya teman-teman akan ganti keywordnya, ya kan? Ya udah deh, berarti bukan streaming film drakor, berarti situs film drakor gitu misalnya ya, diganti lah ganti kata kunci. Jadi karena Google ini udah tahu nih, oh orang yang cari streaming film drakor tapi dia nggak ngeklik nih websitenya atau dia ngeklik habis itu dia balik lagi, terus dia ganti kata kunci lain yang mirip tapi beda gitu. Jadi Google tuh udah bisa tahu itu sehingga nantinya kalau misalkan ada yang cari lagi, dia akan nampilin halaman yang berbeda gitu. Jadi makanya kita bisa validate dengan cara kita Google aja, terus kita lihat top 10-nya isinya tuh artikel atau product page. Kalau isinya artikel semua, better kita ganti keyword juga gitu untuk nampilin product page-nya karena kita bisa sulit untuk nge-compete. Tapi nanti mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan lagi kita boleh cek lagi nih keyword streaming film drakor kira-kira behave-nya udah berubah atau belum. Masih tampilannya artikel semua atau udah product page kayak gitu. Jadi kita bisa coba cek-cek lagi nanti. Gitu, semoga menjawab Fikri. Oke, mantap. Semoga menjawab ya Fikri dan semoga teman-teman yang ada di YouTube juga semakin Ini aku mau nambahin paham. sedikit. Boleh. Karena Fikri tadi langsung, ngekomen katanya, "Tapi banyak search volume-nya, Kak," gitu. Oke, sekarang aku, tanya balik mungkin nanti Fikri bisa menjawab dalam hati gitu ya, atau boleh dikomen juga gitu ya. Buat, buat apa nargetin search volume-nya yang banyak kalau hasilnya nggak convert? Karena kan ujung-ujungnya kita pengen si Netflix ini lebih terkenal dan lebih banyak yang berlangganan kan. Kita makanya tadi harus tahu dulu dapat duitnya si Netflix itu dari mana? Apakah dari visit gitu kan? Karena kan Netflix nggak ada iklannya kan. Kita harus bayar berlangganan baru dia dapat duit gitu, dapat cuan. Beda sama kalau misalkan aku pasang, YouTube terus ada iklannya gitu. Jadi per visit pasti aku dapat duit gitu, nggak masalah. Jadi karena goals-nya itu bukan klik atau visit, harus ke conversion, jadi kita harus make sure nggak apa-apa search volume-nya kecil, yang penting conversion-nya gede. Gitu. Mantap nggak tuh jawabannya? Oke, next question nih, Kak, dari Jojo. Gimana pengaruh, tadi kemarin apa ya? Keyword Key difficulty. keyword difficulty terhadap usaha yang harus dilakukan untuk menaikkan posisi web tersebut. Adakah acuan untuk key difficulty misal KD 10 itu termasuk sulit atau tidak? Lalu, KD paling tinggi itu di level berapa? Oke, KD paling tinggi itu di level diva, enggak deh. Aku ketawa lagi. Sorry sorry guys. Oke, jadi sebenarnya nggak ada patokan khusus ya, harus 10, 20, 30 atau berapa itu nggak ada. Karena setiap tema atau industri gitu ya, misalnya keuangan, film, terus apalagi tuh, kayak, perbankan atau mungkin yang, resep masakan, itu beda-beda keyword difficulty-nya. Jadi mendingan patokannya itu berdasarkan sama tema atau topik kontennya gitu. Jadi pertama nih Jojo harus tahu dulu misalnya kita anggapnya film tadi ya, di film itu rata-rata setelah kita udah mendulang semua keyword research, mendulang tuh mencari, mining apa tuh? Dulang ada yang tahu bahasa Indonesianya apa? Gitulah. Dulang. Ya mencari, mengumpulkan ya, mengumpulkan semua keyword-nya gitu ya, terus kita cek keyword difficulty-nya itu berapa di topik itu. Jadi, misalnya udah ketemu nih, kita lihat, oh ternyata rata-ratanya atau yang paling sering munculnya tuh di kisaran 30 sampai 50, berarti tertingginya di situ, tersusahnya tuh di 50 kan, kita bisa consider-nya dari angka yang itu, kayak gitu. Jadi tergantung dari topiknya dulu gitu, jadi nggak ada acuannya.
Terus pengaruh keyword difficulty itu sebenarnya berdasarkan ya effort-nya tadi sih, benar sih, usahanya gitu. Jadi kalau misalkan makin susah, makin tinggi, berarti itu makin susah dalam artian kita harus kontennya jauh lebih bagus, terus mungkin ini masih mungkin ya, karena faktornya itu kan banyak kan ya. Bisa jadi, brand mention-nya itu harus lebih gede, ya kan? Terus habis itu kita berarti untuk, apa namanya, compete-nya itu jauh lebih banyak sama orang-orang yang mungkin entah ada jutaan orang yang lebih banyak gitu ya, buat nge-compete di keyword yang sama gitu. Terus kalau misalkan ditanya keseluruhan, keyword difficulty itu levelnya paling tinggi berapa, itu nilainya 100. Jadi dari 0 sampai 100, begitu. Oke, mantap. Oke, semoga menjawab, Jojo. Next question dari Anon. Untuk case tadi seperti kemarin, apakah tidak bisa dibuat jenis konten informational yang nantinya ada link yang mengarah ke layanan Netflix yang relevan? Oke, thank you Anon. Jadi sebenarnya ini tuh bisa iya, bisa enggak, tergantung ya. Diplomatis banget nih jawabnya. Jadi, kita harus cek dulu, kemarin Anon kenapa aku sebutnya Anon ya, nggak apa-apa ya, Nggak siapapun apa-apa, Anon ini. Kak, Anon. Teman-teman, by the way yang mau bertanya kalau bisa ada namanya ya guys, biar bisa disebut sama Kak Intan gitu. Iya. Nah, jadi kenapa Anon pengen si jenis kontennya tuh informasional? Pertama harus tahu dulu, kalau search volume balik lagi tadi yang jawaban aku ke Fikri gitu kan. Kita kan pengennya hasil akhirnya gitu ya conversion-nya. Tapi kalau misalkan ada alasan tertentu yang lain, berarti kita masih bisa considerate nih. Kemarin, case-nya adalah aku nemu di Netflix itu sebenarnya dia punya newsroom, karena ada kompetitor lain, aku lupa siapa ya, tapi kompetitor sejenis lah kayak Video atau Viu atau Disney gitu ya. Mereka punya news atau artikel yang nulisin, film terpopuler di tahun 2022 kayak gitu. Jadi ada list film-filmnya atau kayak gini kemarin contohnya, film, yang memenangkan award apa gitu, ada 10 film yang memenangkan award apa gitu. Terus ada yang rekomendasi film plot twist, karena banyak juga nggak sih kayaknya aku sih salah satu contoh orang yang sering tuh nge-Google film plot twist terbaik gitu, karena pengen nonton film plot twist. Gimana coba nonton film plot twist tapi udah tahu kalau itu plot twist, ya udah. Nah, jadi kita harus tahu dulu, kita tuh punya apa enggak. Kemarin pas aku cek, Netflix tuh ada newsroom atau, page buat blognya gitu ya, tapi bahasa Inggris semua, dan itu isinya adalah benar-benar berita, bukan yang artikel gitu, bukan yang kayak rekomendasi-rekomendasi tadi gitu, dan itu benar-benar kayak, aku lupa sih kemarin apa, tapi teman-teman boleh cek di Google gitu ya, newsroom-nya Netflix. Jadi kayak lebih berita Netflix itu kemarin udah di posisi mana gitu bisnisnya, kayak sahamnya, kayak gitu-gitulah. Agak lebih ke bisnis ekonomi yang ke stakeholder, bukan ke user, kayak gitu. Jadi aku nggak pakai konten informational karena kalau aku suggest itu pasti effort-nya akan jauh lebih gede. Aku harus, ibaratnya pitching dulu nih ke si levelnya Netflix untuk bikin page yang isinya blog atau rekomendasi tadi gitu. Itu kan pasti lebih lebih banyak dan lebih jelimet lagi gitu ya. Makanya aku bikin yang paling bisa dilakukan dalam waktu cepat, gitu jawabannya. Oke, mantap. Semoga menjawab ya, Anon. Kita langsung move ke next question dari Kahfi. Setelah kita membuat konten brief, apa yang harus dilakukan seorang SEO spesialis? Karena saya saat mengerjakan study case rasa anti climax, Kak. I see, oke. Emang sih sebenarnya paling enak itu kita praktek ya. Jadi, bener-bener kita bikin website kita sendiri, jadi kita bisa langsung implement, gitu. Ini aku ceritain yang biasanya terjadi setelah kita bikin konten brief ya. Tapi sebenarnya kalau di SEO spesialis pun keyword research-nya nggak sedikit itu. Kalau kemarin kan kita cuman 3 sampai 5 keyword research gitu ya. Kita bikinnya tuh bisa buat 6 bulan minimal. Planning ke 6 bulan ke depan kita mau bikin atau publish artikel atau konten apa, kayak gitu. Habis itu baru kita bikin konten brief. Setelah kita bikin konten brief, aku kasih ke content writer karena bukan aku yang nulis gitu ya. Tapi kalau misalkan Kahfi adalah yang penulisnya, berarti langkah selanjutnya adalah Kahfi bikin, kerangka atau draft si artikel atau kontennya gitu. Terus, setelah dibikin, terus habis itu biasanya sih ini sebenarnya tergantung sih ya,
beda-beda, cuman aku cerita yang versi aku aja gitu ya. Setelah dibikin nih, baru kita, dicek lagi sama SEO atau sama si konten editor yang lebih profesional di atasnya content writer gitu ya. Kalau udah oke, baru dibikin full-nya. Setelah dibikin full-nya, itu kita isi tuh yang kemarin, yang meta description-nya apa, judulnya apa, kayak gitu kan. Terus kita publish atau kita apa ya namanya, schedule ya, schedule publish gitu, schedule post gitu ya di CMS-nya kita, entah itu pakai WordPress, pakai Drupal, pakai apapun, pokoknya di website kita, kita publish. Setelah di-publish, itu belum berhenti kerjaannya SEO, kita masih harus nge-monitor juga. Kita make sure dalam 1 minggu pertama apakah artikelnya sudah terindeks apa belum gitu. Cara paling gampang sebenarnya kita nge-search aja tuh URL-nya di Google, bukan di ininya ya, bukan di apa tuh namanya, address bar-nya ya, tapi di Google gitu. URL-nya apa, udah masuk Google apa belum. Kalau belum, berarti kita harus solving itu dulu gitu. Tapi kalau misalkan udah, kita bisa lihat tuh posisinya di nomor berapa. Habis kalau misalkan udah lihat posisinya nomor berapa, bulan depannya kita bisa monitoring lagi, kira-kira sekarang udah di posisi mana, ada improvement apa enggak, kita bisa ngelihat dari Google Analytics datanya nih, si user-nya itu datang berapa banyak, dari mana aja mereka asalnya, berapa lama mereka ada di sana, terus engagement apa yang mereka lakukan kalau website-nya ada engagement-nya ya. Kalau cuma artikel doang kan biasanya ya udah engagement-nya cuma scroll-scroll doang gitu kan, sama like mungkin gitu. Terus setelah itu kita bikin next improvement-nya sampai akhirnya dia ada di page one. Kalau udah di page one ya udah kita monitor aja sih biasanya, gitu. Jangan sampai dia turun. Kalau turun kita nanti evaluasi lagi tuh kenapa-kenapanya, gitu. Jadi sebenarnya masih panjang sih. Nanti lengkapnya ada di Revo You Full Stack Program. Betul, Kavi, kalau misalnya Kavi penasaran banget, boleh coba join ya. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya, semoga menjawab ya, Kavi. Dari Clarissa. Hai, saya mau tanya sebenarnya bagaimana sih cara memilih keyword yang akan dianalisis? Apakah semata-mata hanya melihat keyword yang juga digunakan kompetitor? Oke. Oke, thank you Clarissa. Yang pertama sebenarnya kita justru nggak lihat kompetitor dulu. Kita lihatnya dari diri kita sendiri, dari bisnisnya. Contohnya Netflix tadi kita lihat dari siapa kita, apa produk kita, dan dari mana kita dapat cuannya. Kayak gitu. Jadi kita justru brainstorming nih. Biasanya kalau misalkan SEO spesialisnya bukan single fighter gitu ya, mereka akan brainstorming sama sesama SEO sama si produk produk owner-nya gitu. Jadi kita cari kira-kira si user ini bakal nulisin apa gitu, kalau mereka mau cari produk kita di Google, sebenarnya gitu. Jadi awalnya tuh justru dari brainstorming atau seed keyword-nya kita sih. Baru setelah itu kita kan udah ngumpulin yang udah ada di diri kita gitu ibaratnya ya, baru kita ngecek nih kompetitor dia tuh nargetin keyword apa aja sih, buat make sure yang mereka udah targetin ini bisa jadi yang kita itu nggak kepikiran sebelumnya kan. Jadi biar nggak, apa ya, kehilangan kesempatan gitu, biar dapat opportunity lain lah gitu. Tapi awalnya sebenarnya dari bisnis kita sih, gitu Clarissa. Oke, semoga menjawab, Clarissa. Next question dari Anon lagi nih, Kak. Range Hmm. KD bukan Krisdayanti yang oke untuk dipakai itu berapa ya, Kak? Dan search volume dan search result yang moderat itu berapa ya, Kak, jelasnya? Oke. Nah, ini tergantung lagi jawabannya Anon gitu ya. Jadi benar-benar tergantung dari konten atau, niche-nya gitu, temanya lah, tema topiknya tuh apa, tentang apa, karena beda-beda banget. Kayak contoh aja nih ya, itu aku pernah, 2 hal yang berbeda, satu itu adalah finance. Finance itu sebenarnya dikit banget pencariannya, search volumenya, agak sekarang-sekarang aja sih lumayan meningkat, cuman waktu pas tahun lalu tuh masih dikit banget gitu dibandingkan sesuatu yang hobi banget, apa coba, dibandingkan sesuatu yang hobi gitu, tipenya kayak travelling. Travelling tuh super duper banyak. Jadi kalau misalnya di industri travelling, mungkin search volume 1.000 itu kecil banget jadinya. Tapi kalau di keuangan, search volume 1.000 tuh udah tinggi banget gitu. Jadi sebenarnya itu bisa beda-beda. Jadi kita harus tentuin topiknya dulu nih, kira-kira Anon mau pakai topik apa gitu. Berlaku juga buat si KD gitu ya, yang tadi aku juga ada sempat mention. Jadi kita cari dulu, setelah tahu nih, berapa search volume kan otomatis ketahuan juga ya KD-nya tuh berapa kan. Jadi ya baru kita bisa ngelihat tuh, oh ternyata yang top-nya itu berapa, moderate-nya berapa, yang low-nya itu berapa, gitu deh.
Oke, nah ini tadi Vicky nanya KD itu apa? KD itu tadi key difficulty ya, Kak. Thank you juga Ivan udah bantu jawab. Oke, next. Ke pertanyaan selanjutnya dari Aul. Untuk nulis konten brief kita nggak perlu kasih keterangan ya Kak, buat content writer-nya kalau ini bentuknya artikel atau produk, page. Oke, thank you banget Aul. Oke, jadi sebenarnya konten brief itu bisa sangat berbeda, bahkan perusahaan aku, digital agency aku, kan aku digital agency kan, digital agency, perusahaan aku sama digital agency lain itu bisa beda gitu. Ini bisa disesuaiin sama selera kita, iya, selera kita sama si artikel kan, jadi si content writer-nya juga gitu. Jadi bahkan aku pernah kasih konten brief yang super duper detail sampai aku udah bikinin subtopiknya, karena si content writer-nya tuh kadang suka melenceng kemana gitu pembahasannya, jadi masih harus bisa di-guide gitu. Tapi kalau misalkan content writer-nya sudah paham betul, terus dia udah, justru dia nggak apa ya, kalau kita arahin banget tuh malah jadi nggak kreatif gitu ya, nggak keluar tuh sisi kreativitasnya, jadi kita brief-nya tuh bahkan ya seminimal aja gitu. Jadi biar mereka tuh bisa lebih berkreasi lah. Jadi itu beda-beda banget termasuk ngasih keterangan, ini bentuknya artikel atau product page. Jadi sebenarnya kalau yang di Netflix ini aku menganggapnya, karena kita itu nggak bikin artikel dan kompetitornya itu adalah product page, jadi aku, asumsikan bahwa si content writer ini sudah tahu bahwa ini itu untuk product page-nya gitu. Jadi bisa dilihat berdasarkan kompetitor yang aku bikin. Begitu. Tapi kalau mau di-make sure biar si artikelnya itu bukan artikel ya, si kontennya itu dibuatnya sesuai gitu ya, sesuai sama keinginannya Aul, boleh banget kok sebenarnya di-step ini tuh artikel, bahkan boleh juga buat ngereferensiin website mana nih yang mau kita contek itu boleh banget. Oke, thank you Kak Intan buat jawabannya, semoga menjawab ya, Aul. Next dari Anon, banyak ya yang Anon ya hari ini. Kak, kemarin aku pas cek panjang konten malah nggak ada di notif tools-nya words are missing, itu kenapa, Kak? Oke, thank you Anon. Jadi sebenarnya ini aku juga sempat beberapa kali ngalamin sih. Biasanya kalau misalkan kayak gini, si tools-nya kita nih kan kita kemarin aku rekomennya pakai keyword server kan ya. Itu emang nggak bisa baca si page-nya. Jadi kita memang harus manual. Ini sebenarnya sistemnya sama kayak kalau kita ke sebuah page yang teksnya itu nggak bisa kita kopas. Jadi dia udah pakai ada setting sendiri nih di codingannya biar words-nya itu nggak bisa dikopas, nggak bisa dibaca, dan nggak bisa diketahuin berapa banyak gitu. Jadi itu memang ya sudah nasib lah kalau kayak gitu. Sebenarnya kita mungkin bisa kira-kira aja sih. Kalau bisa dikopas mungkin bisa coba pakai yang word counter itu ya. Tapi kalau nggak ya sudah. Karena kalau dari sisi si orangnya gitu ya, si kompetitornya, kan mereka kalau udah bikin capek-capek nggak mau ditiru ya sebenarnya ya kan. Jadi itulah kenapa mereka tuh nggak pengen orang-orang bisa nge-copy teksnya atau ngitung berapa banyak, kata yang ada di situ, gitu. Oke, semoga menjawab Anon, next-nya dari Anon lagi nih. Oh, pertanyaannya udah tinggal 2, teman-teman yang mau bertanya masih ditunggu ya. Yang Dari mau Anon nih, bikin Kak. pertanyaan iya. Ya, titip mungkin ke temennya yang submit. Saat kita research keyword untuk jumlah pencariannya, ada keyword yang tidak tertera jumlah pencariannya, Kak. Solusinya gimana ya? Oke, jadi, ini siapa nih? Anon ya? Oke, jadi Anon ya, itu biasanya kalau misalkan keyword yang search volumenya itu nggak ada, it duh pengen sendawa tiba-tiba. Oke, maaf guys, ya lanjut. Jadi biasanya yang nggak ada search volume-nya itu yang nggak ada tulisan search volume-nya berapa itu berarti nggak ada search volumenya, nggak ada volumenya gitu. Jadi kita bisa coba move on dan ganti ke keyword lain, kayak gitu sih. Sebenarnya simpel aja sih kalau untuk itu. Tapi aku mau ini sih, mau kasih sedikit teori konspirasi, ya. Waduh, Ini apa tuh? sebenarnya ini nggak tahu ya, benar apa enggak, namanya juga teori konspirasi, jadi teman-teman boleh diambil rasa penasarannya aja gitu, biar teman-teman bisa coba merenungkan kira-kira ini benar apa enggak gitu. Ada yang bilang bahwa kalau misalkan search apa namanya, search volumenya itu kecil banget sampai nggak ada pencariannya, belum tentu dia itu nggak menghasilkan konversi sebenarnya. Jadi kalau misalkan dia kecil banget kan biasanya minimal tuh 10 ya
pencarian yang muncul di tools-tools gitu kan. Kalau dia kurang dari 10, berarti kan dalam sebulan itu kayak mungkin 5 gitu ya, 5 pencarian. Belum tentu dia itu sebenarnya nggak menghasilkan apa-apa gitu. Kalau misalnya kita mau coba aja itu sebenarnya nggak masalah sih, kalau menurut kita memang keyword itu sangat-sangat relevan, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa dicoba aja, bisa jadi yang 5 ini begitu mereka cari, mereka langsung deal karena si keyword-nya sudah sangat detail banget gitu ya. Misalnya kayak, eee, apa ya, beli sepatu merah perempuan ya, yang langsung, 1 hari nyampe gitu misalnya misalnya nih aku ngarang banget gitu ya. Jadi jangan apa ya, menutup kemungkinan karena search volumenya itu sangat-sangat kecil kalau menurut teman-teman atau menurut anon ini itu relevan banget, nggak apa-apa dipakai aja kayak gitu. Tapi setelah melihat ini ya, setelah melihat keyword-keyword yang lain gimana gitu, ada nggak yang lebih potensial, gitu sih. Oke, semoga menjawab ya untuk Anon. Next dari Arnold. Kak, case tadi ya Netflix kemarin saya buat keywordnya biaya langganan Netflix murah. Keyword begitu relevan nggak sih target marketingnya? Oke. Ini bisa iya, bisa enggak, Arnold, gitu. Jadi sebenarnya ini aku belum ngecek sih, kira-kira biaya langganan Netflix murah itu relevan apa enggak buat kita. Karena kan kalau misalkan di Twitter kebanyakan yang kayak gini yang tidak dari Netflix original gitu ya, maksudnya bukan, promo dari Netflix-nya gitu. Tapi kalau misalkan Netflix punya promo, ini oke banget buat ditarget gitu. Karena kayak misalnya kalau kita ke Traveloka, Tiket.com, dan sejenisnya gitu ya, ke online travel agent gitu, mereka tuh user-nya biasanya tuh seneng banget cari kode promo gitu. Jadi keyword-nya tuh kode promo. Akhirnya kalau aku jadi mereka sih ya, aku bikinin aja page kode promo gitu ya buat di, apa namanya, online travel agent aku gitu kan. Biar orang-orang tuh datang ke situ dan kebetulan biasanya mereka juga selalu ada promo kan, ya kan. Jadi aku taruh tuh promo-promo di situ biar nambahin, user yang datang ke page aku gitu. Jadi ini tergantung kita punya, promonya apa enggak gitu, bisa dipakai kok. Nice, semoga menjawab. Arnold, D-nya banyak, ada 3. Oke, next question dari Indra. Kak mau tanya di sebuah page dari pencarian keyword itu ada yang search volumenya lumayan banyak, tapi number of exact keywordnya 0 itu maksudnya gimana ya, Kak? Bentar, ini matanya sebuah page ya pencarian. Di sebuah page dari pencarian keyword, berarti di landing page-nya gitu ya? Ada yang search volumenya lumayan banyak atau gimana aku agak bingung nih. Coba mungkin kalau Indra ada di, komen di YouTube maksudnya boleh dibantu, share kita coba, tunggu Indra komen kita move ke next question dulu kali ya, Kak? Kalau Kak Oke, Intan boleh masih boleh. bingung nih. Oke, next dari Ana nih, Kak. Berarti template content brief kemarin itu bukan pakem ya, Kak? Bisa berubah-ubah sesuai kebutuhannya bahkan tergantung tempat kita kerja. Betul betul, Anon. Jadi ini bisa disesuaikan sama selera Anon. Jadi boleh banget kalau misalkan ada kebutuhan khusus dikasih gitu. Kemarin juga kayaknya aku sempat share deh waktu simulasi, salah satu contoh konten brief aku tuh bahkan aku kasih mereka search of ininya, kira-kira mereka dapetin ideas buat nulis tuh dari mana gitu, apa sih namanya, daftar pustakanya lah, daftar pustakanya tuh aku kasihin, gitu, buat ideas aja. Oke, semoga menjawab untuk kenapa, Kayaknya Kak? aku bisa jawab pertanyaannya Indra nih, walaupun Indra belum ada. Boleh. Cuman aku nangkepnya Gimana, gini Kak? ya, nangkepnya kalau misalkan jadi di sebuah page gitu ya, kalau misalkan di pencarian keyword yang kita pakai di Ahrefs, itu search volumenya tuh gede, ya kan. Tapi, keyword-nya di page itu nggak ada, gitu kali ya? Iya nggak sih? Kalau misalkan benar seperti itu Indra, berarti, ini sebenarnya kita kita harus lihat dulu si orang ini atau page ini tuh dari mana. Kalau misalkan dia itu domain authority-nya udah gede gitu ya, jadi ada lagi nih namanya domain authority alias authority si websitenya gitu. Apakah dia sudah ternama seperti media-media kayak Kompas dan Detik gitu kan. Kalau misalkan dia udah ternama kayak gitu, biasanya mereka akan lebih mudah nih untuk
nge-ranking-nya gitu. Apalagi yang berita, kalau website berita itu biasanya tiap hari tuh, bahkan bukan tiap hari sih, tiap jam, tiap menit tuh di-crawl sama Google gitu, didatengin sama Google. Jadi ketika ada sebuah topik yang relevan, terus menurut Google, ini kan udah jelas nih, kemarin dia tuh trustworthy, terus dia, authorized gitu kan, terus dia nampilin yang relevan, bisa jadi dia akan yang dijadiin nomor satunya gitu, atau di page one-nya gitu sama Google. Jadi ya balik lagi, kita nggak cukup cuma buat optimize page, satu page aja atau satu keyword aja, tapi kita harus ngebangun istilahnya apa ya, brand identity-nya gitu. Kita harus make sure si website kita ini udah authorized di mata Google, gitu. Oke, ini kayaknya Indra yang Indro Putra ya? Iya bener, Kak. Kalau Ih, beneran Indra semoga menjawab ya. Oke. Nah, kita move ke next question dari Niluh Putu. Menurut Kak Intan, kalau mau praktekin SEO ke blog sendiri, hal apa yang paling pertama harus dilakukan? Apakah fokus ke isi blog atau gimana? oke. Wah, ini panggilannya apa? Luh apa Putu apa Niluh Putu? Biar nggak salah Niluh panggil Putu. lengkapnya. Iya, panggil lengkap. Oke, ini Niluh Putu adalah seorang blogger nih, mantap. Jadi sebenarnya yang harus difokusin pertama adalah Niluh Putu harus tahu niche-nya atau temanya blognya tentang apa, gitu. Kalau misalkan aku ngambil contoh ke aku, sebenarnya aku pingin blognya aku itu adalah, blog tentang travel. Jadi aku mengaku diri aku tuh kayak travel blogger, gitu. Tapi sebenarnya, eee blog aku bukan contoh yang baik sih guys, karena dulunya itu tempat curhat gitu. Jadi sebenarnya agak mix and match juga tuh, agak gado-gado gitu. Cuman saran aku adalah dibikin kalau mau serius SEO-in gitu ya, dibikin niche-nya itu sesuai sama yang mau di apa ya, mau dikenal gitu, mau dikenal kayak apa, ya udah khusus di situ aja gitu. Habis itu baru kita ngisi, blognya gitu. Kita pakai kontennya tuh pakai keyword research, kemarin kan udah sempet belajar kan. Jadi kita lihat nih, kira-kira yang paling tinggi volumenya itu keyword bahas tentang apa gitu, baru kita bikinin kontennya. Itu sebenarnya ini bisa macam-macam sih, tapi bisa dicoba mana yang works gitu. Mungkin bisa dilihat dari keyword research-nya, terus kita konsisten buat isi blognya, karena Google tuh seneng banget sama website yang up to date. Jadi nggak cuman kita update setiap bulan, setiap minggu, atau setiap hari gitu ya, tapi yang blog yang lama-lama, artikel yang lama-lama maksudnya, kalau misalkan ada update terbaru gitu, misalnya dulu ngomongin harga cabai, sekarang harga cabai udah berubah kan. Itu bisa tuh di-update lagi. Jadi artikel yang lama kalau udah nggak relevan, kita bikin yang terkini lah, kayak gitu. Itu bisa banget kayak gitu. Jadi make sure, tadi keyword research, terus isi kontennya dan jangan gado-gado blognya gitu kan, kita bikin sesuai dengan niche-nya kita apa, habis itu kita promosikan lah. Kita promosikan mungkin bisa di-share ke teman-teman, komunitas blogger, dan sebagainya. Di sini juga boleh. Boleh nggak sih di sini? Boleh, ini Kak, kata Niluh Putu di komen, "Iya, soalnya blog aku mulai kehilangan jati diri." Waduh. Ya udah, kita cari kembali nih jati diri blognya tuh apa. Oke, semoga menjawab ya Niluh Putu. Next question dari Amanda Supremasi. Ini kayaknya sesepuh karena ini nama udah lama banget ya, dulu sempet ada. Kak, perlu nggak sih kasih keyword density di konten brief? Kalau iya, standarnya berapa dan apa perlu cek per kata? Oke, ini menurut aku ya. Menurut aku sih aku belum punya kepentingan untuk ngasih tahu keyword density ke konten brief. Tapi ini tergantung sih sebenarnya, guys. Jadi balik lagi tergantung sama content writer-nya. Kalian harus ketemu dulu sama content writer-nya, terus tahu dulu tulisan dia yang terdahulu kayak gimana, portofolionya gitu ya, ngecek dulu kayak gimana gitu kan. Karena sebenarnya, eee jadi gini, aku mau cerita sedikit deh ke keyword density. Kalau dulu itu keyword density itu works banget. Buat teman-teman yang mungkin masih belum aware gitu keyword density apa, keyword density itu berarti kayak jumlah keywordnya di artikel atau konten tersebut gitu. Biasanya tuh kayak berapa persennya, misalnya kayak kalau tulisannya 1.000 kata, kita bikin misalnya keyword density-nya 2% berarti berapa tuh, 20 ya? Dan aku berpikir, kalau 1.000 kata 20, iya benar. Kalau 1.000 kata berarti 20 kali tuh keyword-nya kita ulang di konten, kayak gitu sebenarnya, si keyword density. Tapi
again ini dulu memang works, sekarang kayak udah nggak works, ini kayak mungkin kalau di ranking faktor udah kayak di bawah-bawah gitu ya. Terus balik lagi ke pertanyaannya Amanda, kira-kira perlu ditulis di content brief apa enggak, itu tergantung siapa content writer. Kalau aku sih, ngebebasin content writer aku untuk nulis sesuai dengan kemampuannya dia gitu. Jadi aku memang prefer content writer aku tuh yang emang udah handal lah di bidangnya. Misalnya aku nulis keuangan, aku pilih content writer yang suka nulis keuangan gitu. Jadi udah ngalir aja tuh biar lebih natural. Tapi kalau misalkan content writer-nya ini justru nggak menuliskan sama sekali keyword-nya gitu ya, mungkin kita bisa, kasih kasih berapa gitu kan keyword density-nya, atau bahkan keyword density ini bisa dipakai untuk apa ya, memaksimalkan gitu. Memaksimalkan keyword density-nya tuh maksimal berapa persen gitu, itu bisa juga sih. Karena ada beberapa writer yang dia tuh udah pikirannya kayaknya kalau keyword density-nya gede, SEO bagus gitu. Jadi kayak keyword harus ditaruh sebanyak-banyaknya. Ada juga sih, aku pernah nemu writer yang kayak gitu. Jadi aku tulis keyword density-nya buat memaksimalkan orang ini jangan tulis banyak-banyak, karena kalau misalnya kebanyakan itu akan spammy, dan kalau spammy, kita nggak akan direkomendasiin sama Google, gitu. Jadi balik lagi tergantung sama content writer-nya Amanda. Oke, aku agak kayak kejut dikit ya setiap ada dipanggil nama Amanda kayak kayak nama saya Tuj. Oke, semoga menjawab. Next question dari Naufan. Di study case kemarin saya memasukkan, website ilegal sebagai kompetitor. Apakah website ilegal boleh dikatakan sebagai kompetitor atau baiknya di-skip aja, Kak? Oke, jadi kalau dikatakan sebagai kompetitor, iya boleh, boleh dikatakan website ilegal itu sebagai kompetitor nih, Novan. Tapi menurut aku ini nggak perlu dijadiin salah satu pertimbangan gitu, karena sebenarnya website yang ilegal ini easy come easy go gitu loh. Kayak orang yang nggak serius-serius amat sama kita gitu. Jadi bisa kita skip aja untuk kita, analisanya gitu. Jadi kita fokus ke yang website-website yang mau long term. Kan kita udah merasakan ya kalau teman-teman yang sering nonton situs pakai website ilegal gitu ya, yang sudah bertahun-tahun, namanya tuh nggak pernah sama kan, ganti-ganti terus gitu kan. Jadi, ya kita lupakan saja dulu sementara di analisanya, gitu. Oke, semoga menjawab. Ya benar sih website ilegal tuh ini ya, yang kayak kemarin ya Kak, kita nemu ada yang cuman angka doang, 1, 2 sekian, nggak ada namanya bahkan. Betul, dia nggak nge-branding kan itu. Iya, nggak berani. Mungkin karena saking udah terkenal itu dia udah nggak perlu branding kali ya. Orang-orang banyaknya nyari ini, website ilegal. Oke, semoga menjawab, Naufan. Next dari Anon, Anon tapi nulisnya Anon. Kak, bagaimana cara membangun backlink? Oke, ini aku bisa menjadi, 2 kepribadian nih kalau ngomongin backlink sebenarnya. Cuman aku karena pengen citranya baik gitu ya, aku akan, share yang baik-baik aja nih. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau bangun backlink, kita harus tahu dulu tujuan kita bangun backlink tuh buat apa sebenarnya, gitu kan. Kalau misalkan menurut aku yang paling bagus, yang paling baik itu adalah backlink yang natural datangnya. Jadi bukan kita yang berupaya buat dapetin backlink dari orang gitu, kayak misalnya, "Eh, mau dong tadi tadi siapa tuh yang blogger, Nilo Putu ya?" Kayak, "Nilo Putu tolong dong bikinin artikel terus hyperlink-in ke gue," gitu, backlink-in ke website-nya Anon gitu. Sebenarnya itu kan udah hard selling ya, jadi, itu bisa di-skip skip skip dulu gitu ya, kita bikin yang natural banget. Terus berarti nggak effort dong? Sebenarnya tetap effort. Effort-nya adalah bikin konten yang super bagus, yang ngebuat orang itu ngerasa, "Ih, konten ini bermanfaat nih." Kalau bermanfaat, biasanya orang-orang akan, at least nge-share konten ini gitu by omongan gitu ke orang lain, kayak, "Oh iya, kemarin pernah baca," kayak aku tadi sempet mention juga kan gitu kan beberapa website, jadi kayak Ahrefs, ya kan aku sering banget ngomongin Ahrefs ya, Ahrefs generator, terus habis itu ada keyword server, padahal aku nggak dibayar sama Chrome extension si server itu, tapi karena bagus dan bermanfaat, aku mention berkali-kali. Jadi sebenarnya backlink yang bagus adalah yang secara natural disebut sama orang karena kita bermanfaat. Oke, mantap. Semoga menjawab untuk Anon. Next dari, @saputra.
Kak, kalau website saya pakai G-Sites, Google Sites ya, yang mana nggak ada menu selengkap WordPress, itu optimalisasinya gimana? Oke, sebenarnya optimalisasi apa optimasi, ya itulah ya, optimisasi ya, itu sebenarnya sama aja sih, tetap tetap yang dilakuin tuh intinya on page, off page, kayak gitu ya. Tapi ini sebenarnya tergantung dari tujuan Edsa ini pakai G-Site apa. Sebenarnya G-Site itu kan paling memudahkan kita untuk kita punya website, terus dia, user friendly, cepet gitu kan, terus bisa nyambung juga ke Google My Business gitu kan. Sebenarnya lebih ke praktisannya user itu pakai Google Site. Tapi kalau misalkan kita memang maunya kayak jadi, website yang super gede kayak marketplace, itu udah pasti mereka bakal ngoding sendiri sih. Jadi ini bisa disesuaiin sama kebutuhan bisnisnya Etsa dulu aja, kira-kira mana yang lebih cocok lah sama resource yang Etsa punya gitu. Kalau misalkan G-Site itu yang paling oke, ya nggak apa-apa, kita berarti bisa optimize-in, yang bisa kita optimize di Google Site-nya gitu. Tapi kalau misalkan ngerasa, "Ah, kayaknya tapi" bahkan sekecil tema gitu ya, "Ah, tapi temanya tuh nggak bisa diganti, cuman bisanya pakai yang ada aja," gitu kan. Ya udah berarti bisa pakai, WordPress naik tingkat gitu kan. Tapi kalau WordPress, "Ah, kayaknya temanya juga nggak bisa seluas marketplace," ya udah berarti kita harus bikin sendiri. Jadi memang tergantung tergantung kebutuhan sih, gitu. Aku mau batuk. Sorry guys, Menular ya, menular. menular. Kak Intan kalau mau minum boleh loh, Kak. Dari tadi seperti aku Oke. lihat belum minum, kasihan. Oke, semoga menjawab tadi dari Ed Saputra. Oke, next-nya dari Arnold lagi. Pay per click itu semakin banyak yang berkunjung, maka digital agency-nya, bayarnya juga semakin besar ya, Kak? Kalau iya berarti digital agency bisa jadi rugi dong? Oke, ini udah mulai ngomongin bisnis perusahaan aku nih, iya. Oke, sebenarnya pay-per-click semakin banyak berkunjung, maka gini, kalau ini aku bahas singkat aja sih sebenarnya karena agak-agak kurang relevan gitu ya, tapi biar ada gambaran gitu. Biasanya digital agency itu dibayarnya berdasarkan persentase dari, jumlah atau media budget yang akan perusahaan lain atau klien keluarkan gitu. Jadi persentasenya dari situ, ya berarti kita nggak akan rugi sih selama mereka membayar apa sih, jadi bukan berdasarkan, eee kalau misalkan pay per click-nya makin mahal terus kita akan rugi, sebenarnya enggak gitu. Ya paling nanti kliennya nggak puas sih sama pay per click-nya kita yang makin mahal gitu kan. Tapi kita bayarannya bukan berdasarkan itu kok. Kalau mau tahu lebih lanjut mungkin Arnold bisa menghubungi aku atau perusahaannya bisa pitching gitu ya ke aku. Aku yang pitching deh, aku yang pitching ke perusahaannya Arnold. Boleh boleh, Arnold tuh langsung ya, langsung dikasih akses sama Kak Intan, luar biasa. Oke, Arnold, thank you pertanyaannya, semoga tadi menjawab. Next dari Abdul, SEO itu kan masih ada pengaruh juga dari traffic. Saat saya coba search keyword produk pakaian, top rank banyak, marketplace besar, gimana tuh? Nggak gimana-gimana Abdul. Kalau misalkan kita mau, Abdul nih ya, Abdul punya e-commerce tentang pakaian gitu kan, terus isinya semua marketplace gede gitu kan. Ini sama aja kayak anggapnya Abdul mau buka toko kopi di antara, jajaran ruko yang isinya kopi-kopi udah gede kayak Starbucks gitu kan. Pasti sulit kan? Bisa, tapi sulit, effort-nya harus lebih gede. Abdul harus punya research minimal kayak segede Starbucks ya tadi gitu, segede marketplace-nya. Kira-kira Abdul, mampu apa enggak gitu. Kalau misalkan masih belum di tahap itu, berarti kita bisa melipir nih, kita cari jalan lain yang mungkin jualan kopinya tuh masih setara, Capcin apa, kok Capcin sih? Cappuccino Cinca bener kan ya? Capcin gitu ya, yang 5 ribuan yang masih murah gitu, atau yang, ya yang murah-murah lah gitu kan. Berarti dalam artian kalau di SEO kita cari keyword lain yang nggak ada si marketplace-marketplace besarnya gitu. Nah, terus gimana dong buat keyword-keyword yang marketplace besar ini? Berarti kalau misalkan Abdul mau, make sure ini juga ter-optimize gitu ya, Abdul bisa jualan aja di marketplace itu gitu. Kalau misalkan di marketplace ini pasti kan sebenarnya tipsnya bakal beda-beda lagi kan, tapi bisa jadi nanti tokonya Abdul di marketplace itu
akan muncul gitu kan. Jadi tetap ya win-win solution lah buat si, buat apa namanya, buat bisnisnya Abdul gitu. Jadi bisa kita ganti yang tadi bertarungnya gitu, pilihnya sama yang selevel lah gitu. Gitu. Oke. Sorry, hampir ya mau batuk lagi. Next question dari Anon. Kak, untuk SEO spesialis, apakah melihat kompetitor hanya melalui keyword research or melihat juga dari sisi usaha sama dengan peminat nyaris sama? Karena bisa beda hasilnya. Oke, yes, betul banget Anonymous, ya kan. Jadi sebenarnya ada 2 hal yang kita lakukan research gitu. Ini biasanya aku sebutnya yang pertama yang kemarin kita lakuin nih di study case dan simulasi itu adalah SEO kompetitor, gitu. Jadi kompetitor kita dari segi SEO-nya. Karena walaupun mereka nggak relevan, kayak tadi aku contohnya kan ada media CNBC gitu ya, kan nggak relevan nih, nggak side to side bisnis gitu kan, kita nggak compete juga gitu. Itu tetap kita jadiin SEO kompetitor karena dia muncul di halaman itu sedangkan kita enggak, gitu. Dan yang kedua itu adalah bisnis kompetitor, yaitu, website atau kompetitor yang masih satu jalan sama kita bisnisnya gitu. Jadi kayak side to side kompetitor lah gitu. Biasanya aku ngakuin 2 hal itu. Yang orang bisnis lihat nih, klien aku gitu ya, klienku lihat adalah sebenarnya yang dari segi bisnis kompetitor dong ya, gitu kan. Kalau Netflix ya mereka maunya disandinginnya sama Disney Hotstar dan sebagainya gitu kan, nggak mau disandingin sama CNBC gitu. Tapi, aku juga harus kasih tahu kalau di kenyataannya, di page-nya itu, di page result-nya itu kita compete sama media-media loh gitu, itu juga harus aku kasih tahu. Jadi, 2 hal itu akan aku share dan akan aku bikin analisanya, begitu. Mantap jawabannya Kak Intan. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya nih dari Anon lagi. Kak, terkadang hasil pencarian di Google muncul artikel dengan isi yang sama pada dua situs yang berbeda. Itu bagaimana? Oke, ini aku sebenarnya, belum bisa bilang kalau nggak ngelihat aslinya gitu ya, cuman yang terlintas di otak aku nih ya, kemungkinan besar itu mereka memang, copy paste satu sama lain gitu. Biasanya terjadinya itu di keyword-keyword yang informasional, kayak 10 makanan rekomendasi di Jakarta gitu ya. Nah, biasanya yang bawahnya tuh juga mirip gitu, hasilnya sama gitu kan. Paling bedanya adalah dari jumlahnya, gitu kan, dari jumlah si masing-masing tuh ada berapa tempat gitu bedanya gitu kan. Bahkan ada orang yang kalau misalkan dia ngelihat, terus dia nambahinnya cuman, "Ya udah deh yang satu 10, yang satu 15, ya udah gue 17 deh," kayak gitu. Itu jamak terjadi sebenarnya. Walaupun tidak direkomendasikan, cuman menurut aku itu bisa bisa works juga sih gitu. Terus yang pasti kalau kita jadi sisi web owner-nya gitu ya, pasti make sure jangan sama plek ketiplek gitu. Kalau misalkan tempatnya sama, ya mau gimana lagi, top makanan di Jakarta kan ya itu-itu juga gitu kan ya. Itu nggak apa-apa, tapi bahasanya jangan sama persis karena takutnya nanti kita kena duplikat gitu. Google bisa tahu nih yang mana konten yang muncul duluan atau upload duluan gitu, publish duluan. Jadi kalau kita ketahuan, "Ah, kita belakangan nih publish-nya, udah ada yang sebelumnya," gitu, berarti kita duplikat. Kalau misalnya kita duplikat, itu bisa kena sanksi sama Google, gitu. Pokoknya kalau kita web owner-nya make sure kita jangan kopas deh, tapi kalau kita duluan terus ada yang kopas, nggak masalah, entar kita laporin aja dia, gitu. Mainnya laporin. Berarti tapi Kak, kalau misalnya kayak cari kata-kata yang unik gitu belum tentu bisa juga ya? Karena misalnya search volume-nya gimana gimana gitu atau gimana? Sorry ya guys, aku jadi kepo. Sebenarnya bisa sih, itu bisa dijadiin alternatif, tapi kan kadang kita pengen ya, yang keyword tadi tuh kita juga nge-ranking. Jadi Mhm. ya, eee, tergantung sih, tergantung strategi, gitu. Oke, semoga menjawab ya Anon. Next dari Griva. Kak, untuk menghitung jumlah kata itu boleh nggak menggunakan Microsoft Word? Boleh, boleh banget Griva, berarti tinggal di-copy terus dimasukin nanti kelihatan ya, di bawahnya gitu. Boleh, nggak masalah. Mau dihitung satu-satu juga boleh, cuman itu capek. Hitung satu-satu ya, biar kalau misalnya kamu agak, punya waktu luang lebih nggak apa-apa mau hitung satu-satu. Oke, nih Kak Intan nih suka lucu ya. Next dari Aul.
Kenapa kompetitor ilegal sering ada di page one dan bahkan bisa mengalahkan nama besar yang legal dari segi SEO-nya tuh, Kak? Oke, ini menarik banget bahasannya, Aul. Ini kalau misalkan teman-teman, tahu Doctor Strange gitu ya, kan dia itu dukun ya, gitu. Nah, sebenarnya kompetitor ilegal ini tuh juga ibaratnya mereka pakai ilmu hitam atau kalau misalkan di SEO itu namanya black hat SEO gitu, yang kayaknya Yogi sempat mention kan tuh ada white hat, ada black hat gitu. Jadi ini tuh bisa sama-sama bersaing guys di Google gitu kan ya. Kita bisa menjadi yang white hat yang bisa long term gitu karena kita berada di jalan yang benar, sedangkan, orang bisa juga kalau misalnya kita mau dapetinnya cepet gitu ya, itu kita pakai black hat gitu. Jadi kan biasanya kalau yang di black hat itu memang yang tadi aku bilang, easy come easy go gitu kan. Jadi, ya memang sudah begitulah resikonya, tapi memang cepet buat dapetin page one-nya gitu. Jadi kalau misalnya Aul maunya yang long term, mendingan pakai yang white hat. Jadi walaupun lambat gitu ya step by step buat naik ke page one-nya, tapi kalau udah dapet di page one itu biasanya long term, gitu. Memang Black kadang-kadang yang magic. yang ini tuh, yang apa namanya, yang black magic ini kadang menggiurkan ya. Itu keimanannya dicoba di situ ya, keimanan manusia manusia nggak tuh, manusia diuji ya di situ. Kalau kata Kahfi, "In a harum way." Iya benar benar. Oke, Aul, thank you pertanyaannya. Next nih dari Dunan. Kak, gimana sih cara kelola tools analytics seperti ini sebenarnya agak menyimpang dari SEO kali ya, seperti Google Analytics, dan FB Insights. Ada kiat khusus nggak atau ada timing-nya kapan digunakan dan sebenarnya fungsinya apa? Oke, ini kalau Google Analytics masih relevan nih sama, SEO gitu kan, itu sehari-hari aku juga gitu. Mungkin aku jawabnya yang kiat khususnya nih, kiat khusus untuk apa ya? Kalau pakainya kali ya, sama timing-nya ya, oke. Jadi kalau di SEO, penggunaan Google Analytics itu bisa kita lakukan ketika kita mau evaluasi konten yang udah kita publish, gitu. Harus yang udah kita publish ya, karena kalau yang belum publish kita nggak bisa menganalisanya, gitu. Yang biasanya diukur itu adalah berapa banyak orang yang datang, terus mereka journey-nya kayak gimana di website kita dari page A, B, C, terus apa lagi gitu kan. Terus, berapa persen bounce rate-nya gitu kan. Terus, kita juga bisa ngelihat dia itu berapa lama bertengger di page kita gitu. Itu info-info itu sebenarnya bermanfaat banget buat kita evaluasi konten yang udah kita publish. Dan timing-nya berapa lama sebenarnya ini nggak ada, hukum pastinya gitu ya, tapi biasanya kalau aku ngelakuinnya ini per 2 minggu atau 1 bulan, tergantung dari seberapa aktif aku nge-publish, kontennya gitu dan seberapa cepat juga si Google-nya nge-indeks atau nge-crawl si page-nya gitu ya. Tapi let's say mungkin yang paling sering mungkin setiap bulan lah ya. Jadi setiap kali aku melakukan reporting pasti aku ngecek Google Analytics-nya, terus aku ngecek, kira-kira konten aku tuh gimana sih penilaiannya, kayak gitu. Mantap jawabannya. Oke, kita move semoga menjawab Dunan. Next dari Aul lagi, Aul aktif nih malam hari ini, keren. Kak, kalau misal kita upload, produk di marketplace tertentu, apa ada cara juga untuk SEO-nya? Oke. Jadi kemarin sempet, beberapa kali ditanyain gitu ya, kayak pada penasaran. Kayaknya teman-teman banyak yang udah punya bisnis terus jualan di marketplace gitu kali ya? Oke. Oke, jadi sebenarnya, buat kita biar optimize, tapi aku mau ini dulu deh, aku mau jelasin dulu. Jadi SEO yang kita lakuin ini, itu bener-bener untuk search engine yang ada di dunia gitu ya, yang ada di Indonesia lah gitu tepatnya. Yaitu yang kemarin, Google, DuckDuckGo, terus apa lagi coba? Dan lain-lain gitu ya, teman-teman boleh tulis tuh di chat kira-kira masih inget nggak search engine yang lain. Kalau kayak marketplace, Tokopedia, Bukalapak, mereka memang ada kolom search-nya gitu. Mereka memang seperti punya search engine sendiri di website-nya, di marketplace-nya. Tapi bukan itu yang kita battle atau yang kita pelajarin gitu. Cuman ilmu kita untuk mempelajari SEO di search engine yang besar-besar ini, itu bisa juga diimplementasiin di marketplace gitu kan. Jadi kita bisa optimize nih mulai dari judul, kan ada juga kan di marketplace kan, ada judul, ada deskripsi,
ada foto produk gitu kan, terus habis itu ada, jenis apa sih namanya, kategori produknya gitu ya, warnanya dan macamnya, sama ada review. Jadi faktor-faktor itu yang bisa membuat teman-teman muncul gitu, dan yang ngelakuin nih kalau misalnya teman-teman nge-search, baju perempuan gitu ya, ceritanya di Google terus muncul marketplace A gitu ya, itu sebenarnya bukan karena, teman-teman itu melakukan optimisasi SEO di marketplace A terus muncul di Google, bukan. Tapi sebenarnya si marketplace A-nya ini yang ngelakuin optimisasi SEO. Dia, karena dia mengoptimize nih si tim marketplace A-nya, makanya page-nya dia tuh muncul di Google. Terus page yang mana yang muncul di Google? Nah, itu baru yang PR-nya teman-teman, yang tadi, yang product page-nya, description-nya, segala macam. Itu muncul berdasarkan dari search engine di dalam marketplace-nya ya. Semoga nggak bingung ya. Jadi kayak ini tuh ada universe di dalam universe gitu. Universe di dalam universe. Iya. Kurang lebih seperti itu. Oke, mantap. Semoga, penjelasannya Kak Intan mantap ya, Aul. Next dari Abdul. Ketika marketplace yang muncul, apakah marketplace yang jadi kompetitor dan harus dianalisis atau sebaiknya ya udah beralih ke, MP, nggak usah bangun web? Oke. Nah ini sebenarnya tergantung lagi Abdul itu websitenya apa. Kalau misalkan Abdul itu websitenya adalah tentang, blogger gitu ya misalnya, Abdul ada blogger, websitenya isinya artikel, terus habis itu, mau compete ternyata isinya marketplace, ya udah kita mendingan caw aja gitu kan. Tapi kalau misalkan Abdul ini websitenya itu e-commerce, kayak misalnya aku sebut merek gitu ya, kayak Zalora, itu masih bisa compete. Walaupun kan Zalora sama Tokopedia beda ya, satu marketplace, satu e-commerce, satu kumpulan, satu dia sendiri brand gitu kan. Ini masih bisa compete nih, karena mereka sama-sama nampilin product page, bisa langsung beli gitu kan. Terus orang-orang ketika datang ke 2 website ini intent-nya tuh masih sama, sama-sama pengen beli baju cewek gitu ya. Jadi harus make sure dulu Abdul nih page-nya samanya sama siapa, gitu. Oke, semoga menjawab, Abdul. Next dari Kavi, kan SEO itu untuk long term dan setelah konten di-publish, harus nunggu di indeks, search engine. Kalau diburu-buru sama atasan atau klien gimana cara hadapinnya, Kak? Waduh. Nah, kalau kayak gini tuh berarti ya udah tinggal tunggu sabar aja gitu kan. Kavi coba baik-baik PDKT sama klien, sama atasannya, dijelasin tuh gimana caranya search engine bekerja dan bilang, "Pak, ini kita tuh di jalan yang lurus bukan black magic," gitu ya. Jadi kita harus sabar, tergantung dengan amal dan ibadah kayak gitu. Sebenarnya itu sih. Tapi in real-nya ya itu ya tadi, bicarain baik-baik bahwa SEO ini memang long term, bukan sesuatu yang short term gitu. Kalau short term ya mendingan Bapak paid ads aja. Kalau misalkan mau di page one gitu ya, Bapak SEM aja. Minggu depan kita belajar guys tentang topik itu. Jadi Bapak bayar, nanti langsung ada tuh di posisi pertama Bapak sogok Google, gitu. Itu jawabannya. Oke, semoga menjawab, Kavi. Anyway, bener banget, batch depan itu akan dimulai hari Senin untuk topik-topiknya udah di-up di lecture one, jadi teman-teman bisa cek kalau mau ikutan boleh banget, langsung join aja sesinya, nggak perlu daftar lagi ya, guys. Kita ketemu lagi sama Kak Intan minggu depan. Oke, next dari Adit. Sewaktu mencari keyword, yang ada di pencarian pertama adalah akun Instagram kompetitor. Bagaimana strategi kompetitor hingga bisa mencapai hasil seperti ini? Oke. Nah, ini sebenarnya harus ditanyakan kepada kompetitor, bukan ditanyakan kepada aku. Ya, oke. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apa ya, menerawang gitu ya, menebak-nebak dan menduga gitu, menduga strategi yang dilakukan sama kompetitor gitu. Dengan cara kita lihat tuh page-nya, di Instagram page-nya. Dia naruh apa sih di situ? Terus apakah dia di bio-nya yang, apa namanya, yang bisa kita taruh link, apakah dia nulisin website-nya, terus apakah website-nya posisinya bagus di mata Google, nah itu harus kita cek dulu tuh. Jadi kita analisa di situ, baru habis itu setelah kita kira-kira strateginya apa, baru kita bisa menentukan tuh kita bisa contek nggak strateginya mereka. Gitu. Mantap. Next Pertanyaan question interview ya?
Bagaimana cara mencapai hasil tersebut ya? Kayak case study interview ya? Iya, Oke nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih dari Fani. Kira-kira industri apa sekarang yang cari produk di Google versus cari produk di marketplace? Dan gimana caranya supaya toko kita di marketplace ya, MP itu ya, bisa muncul di top result result SEO? Thank you. oke. Nah, buat tahu industrinya sebenarnya Fani harus, keyword research dulu gitu, buat tahu misalnya, apa ya, mawar hitam gitu ya, anggaplah ada nggak sih mawar hitam? Kayaknya ada ya, anggaplah ada gitu. Kira-kira kita lihat nih search volumenya di Google gitu kan, ada nggak tuh yang cari mawar hitam? Kalau misalkan ada, berarti emang dia pasarnya di Google tuh ada gitu. Terus kita cari juga di marketplace, mawar hitam ada nggak yang jualan di marketplace kayak gitu. Itu, bisa kita lihat nih, berapa banyak atau search volumenya di marketplace tuh dengan berapa banyak produk yang muncul atau berapa banyak toko yang menjual mawar hitam related ini. Itu bisa kelihatan sebenarnya kan di, aplikasinya gitu. Itu buat market research lah, buat tahu kira-kira pasar kita tuh ada di mana gitu. Karena ada beberapa yang mereka itu ngetren di marketplace, tapi sebenarnya pencarian di Google tuh nggak ada gitu. Kayak ada tipe-tipe produk yang mereka tuh langsung cari aja di marketplace tertentu, tapi mereka nggak melalui si Google gitu. Biasanya kan kalau di Google mungkin yang lebih toko fisik itu biasanya pasti carinya di Google sih, bukan di marketplace. Jadi kita harus keyword research dulu. Terus supaya toko kita di marketplace bisa muncul di top result ini, tadi aku udah sempat jelasin juga, Fani. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan itu adalah kita optimize aja yang bisa kita optimize di marketplace-nya, kayak judul, description, sama review, sama foto produk, gitu. Nah, sisanya itu tinggal kita serahkan sama si SEO spesialis di marketplace-nya. Kan mereka punya SEO juga kan di marketplace itu. Mereka akan ngelakuin bagaimana caranya biar mereka tuh bisa muncul di page one. Kita tinggal setelah melakukan optimisasi nih di marketplace, kita tinggal duduk manis aja, kita tinggal lihat di, mana namanya, di search result ketika kita masukin kata kunci itu, terus toko itu muncul gitu, toko Pak Edi muncul, kita lihat tuh si, apa namanya, tokonya atau produknya tuh produk yang mana, itu bisa kita contek juga. Kita lihat page-nya, dia deskripsinya kayak apa sih, reviewnya kayak gimana, terus, fotonya kayak gimana gitu. Karena nggak mungkin si marketplace ini akan menunjukkan atau memilih toko-toko yang deskripsinya tuh kurang bagus, reviewnya kurang bagus, kayak gitu. Gitu. Mantap, semoga menjawab. Untuk, Fani. Next dari Vio. Kak, jadi ternyata hasil evaluasi konten tidak baik, apakah konten itu diperbaiki atau diedit atau lebih baik membuat konten baru? Oke. Ini semua tergantung lagi jawabannya. Cuman kalau nggak terlalu ngaruh banyak gitu ya, sebenarnya lebih ke URL-nya sih. Kalau kita nggak perlu ganti URL-nya, terus, nggak terlalu besar gitu ya, jadi kita bisa langsung rewrite aja. Karena kalau kita rewrite, kita nggak perlu nunggu Google untuk indexing ulang, karena punya kita udah ada di sana gitu kan, tinggal dibetulin aja nih isinya, dibikin update, kayak gitu. Kita bikin yang lebih simple-simple dan menguntungkan. Simple dan menguntungkan. Oke, semoga menjawab untuk, Vio. Pertanyaan terakhir kali ya, karena waktu Q&A kita nih sampai 20.25 dan sesi hari ini, sampai 20.30 ya, teman-teman. Pertanyaan terakhir ini lumayan pas juga nih waktunya dari Raul ya. Kak, kalau mau marketing menggunakan SEO di bisnis yang baru aja dirintis, apakah memungkinkan ya? Atau ada saran untuk strategi marketing produk baru ini? Oke, jawabannya memungkinkan. Nothing is impossible, Raul. Jadi memungkinkan banget gitu. Tapi paling, saran aku adalah Raul bisa petain dulu nih kira-kira kalau bisnis baru yang mau dicapai itu apa dulu gitu kan. Jadi kan kita bisa invest entah itu uang, waktu, tenaga gitu ya ke channel-channel yang lebih menguntungkan buat bisnisnya Raul gitu. Kalau memang pengennya cepet kayak tadi ada beberapa tuh yang curhat, bos pada minta cepet gitu ya, berarti kita bisa sarankan ke yang berbayar gitu. "Bos mau cepat, saya bisa asalkan ada uangnya," gitu. Kalau misalkan Pokoknya resource-nya kenapa?
Pokoknya kalau solusinya kalau mau cepet, paid ads, Bayar bayar bayar. bayar. Nah, terus kalau misalkan, apa namanya, nggak apa-apa waktu tuh nggak masalah buat Raul gitu kan, dan udah ada pasarnya juga, ya nggak apa-apa mulai aja SEO-nya. Lebih bagus lagi kalau misalkan paid ads-nya jalan, SEO-nya jalan gitu. Karena kan SEO long term ya, jadi kita invest cicil dikit-dikit lah dari sekarang buat nanti gitu. Mantap. Itu dia pertanyaan terakhir kita di sesi malam hari ini. Pas banget ya 20.25. Thank you banget teman-teman yang udah bertanya di sesi hari ini. Jadi teman-teman yang udah ngerjain case tadi kemarin, udah bisa bertanya. Tapi kalau ternyata teman-teman kemarin belum sempat, aku tadi sempat baca ada beberapa yang telat submit, Kak. Jadi ternyata kemarin udah pada ngerjain, terus ketinggalan linknya udah keburu ditutup. Nggak apa-apa, mungkin, di batch depan mau coba ikut kerjain case tadi lagi, boleh banget karena, minggu depan topiknya beda dan kalau teman-teman mengerjakan case tadi itu bisa bertanya ya, karena, sesi Q&A case tadi ini biasanya, pertanyaannya diambil dari Slido untuk teman-teman yang sudah submit kemarin. Sekali lagi thank you Kak Intan nih udah bantu jawab-jawabin, pertanyaan teman-teman semua yang ada di sini ya, yang udah submit case tadi ya dan juga yang ada di YouTube masih rame sampai hari keempat, kalian keren. Sebelum kita tutup sesinya dari Kak Intan, ada yang mau disampaikan dulu nggak nih buat teman-teman semua? Oke, aku pertama mau ngucapin thank you dulu buat teman-teman yang udah aktif nanya gitu ya, dan buat yang udah nge-submit juga tugasnya, gila keren. Yang hampir-hampir submit itu juga udah keren. Itu udah tinggal bikin ini aja, lebih cepet aja gitu guys, di batch berikutnya gitu ya. Terakhir sih dari aku, jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa konten aku ini bermanfaat, boleh bintang 5-nya. Kalau misalkan ngerasa kayaknya ada yang kurang nih Kak, boleh feedback-nya gitu ya. Tapi kalau ngerasa kayak, "Wah ini bagus banget saya mendapatkan sesuatu insight," boleh di-share. Jangan lupa mention Insalamina. Promosi terus setiap hari. Nggak apa-apa, di sini buat Kak Intan gratis ya, karena mini course juga gratis ya guys, bagi-bagi ilmunya. Jadi semoga teman-teman di sini, mendapatkan banyak insight selama mengikuti 2 minggu mini course ini. Sekali lagi kalau teman-teman suka sama sesinya, jangan lupa bintang 5-nya dan juga, boleh nih di-post-post gitu ya di Insta story-nya, jangan lupa tag Insalamina guys. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Intan udah meluangkan waktunya buat nemenin teman-teman, semua yang ada di sini. Jadi, semoga teman-teman semakin, dapat ilmu baru lagi nih dari Kak Intan hari ini. Oke Kak Intan selamat istirahat, besok kita masih ketemu lagi sama Kak Intan ya Kak, di sesinya. Jadi Siap. tenang teman-teman yang masih kangen sama Kak Intan, besok kita masih ada sesi bareng Kak Intan. Oke kalau gitu sekali lagi thank you mulu Amanda, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Kak Intan, selamat istirahat, kita ketemu lagi di sesi besok. Bye-bye Kak Intan. Bye-bye,